Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Sekarang tanggal berapa Pak Sigit? Tanggal 4 Oktober 4 2020. 2020 ya, 4 Oktober. Anak-anak sudah segar kembali, sudah mandi kan? Nah, kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker ya. Masker ya. Nah, tapi kalau pas nyanyi dilepas, nah, boleh dilepas. Baik. Nah, kita kembali bersama-sama untuk memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Anak-anak sudah mandi semua ya? Pak Sigit sudah mandi Ya, kan? sudah mandi. Sudah seger. Nah, anak-anak kita akan memuji nama Tuhan dan nanti akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dengan tema apa Pak Sigit? Temanya Tuhan adalah bersama manusia. Tuhan bersama manusia. Nah, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Pujian yang pertama adalah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dengan gerakan ya, harus semangat. Silakan berdiri. Jempolnya ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, lebih semangat ya. Yang di rumah pun silakan berdiri. Iya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke ya, adik-adik kita akan berdoa dahulu supaya kita disertai oleh Tuhan. Monggo Pak Sigit pimpin dalam doa. Sikap berdoa yang baik, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di pagi yang cerah ini. Kami akan memuji-muji Engkau dan akan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami guru-guru Sekolah Minggu GKI Ngurah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak kita akan rekreasi ya Pak Ya. Sigit. Nah, rekreasi itu enaknya kemana Pak Sigit? Ke Gunung ya. Rekreasi ke gunung. Pujian yang mengatakan akan mendaki ke gunung yang tinggi, ke lembah yang dalam. Apa Ya. Mas Sigit judulnya itu ya? kudaki-daki. Kudaki-daki dengan gerakan ya. Ya. Boleh bangkit berdiri? Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di
suka kau ada, di dukamu kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, sekali lagi ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku, ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, gimana Pak Sigit, sudah? Ya, menggeh. Iya, anak-anak seneng ini, dia bisa bergerak gitu ya, sambil berolahraga. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita pujikan pujian, apa Pak Sigit pujiannya? Alkitab yang perjanjian lama. Yang perjanjian baru kan sudah hafal ya. Yang perjanjian lama agak enggak hafal. Nah, kita Ada berapa? Ada 39. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Mari kita nyanyikan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim dan Rut, Samuel, Raja-raja, Tawari, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Yesaya. Oh, haleluya, ku cinta Alkitab. Oh, haleluya, Alkitab firman Tuhan kesayanganku. Yang gak hafal silakan buka Alkitabnya depan ya. Nanti lama-lama kita hafal. Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea dan Yoel, Amos dan Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan juga Malaki. Itulah nama-nama nabi kecil. Oh, haleluya, ku cinta Alkitab. Oh, haleluya, Alkitab firman Tuhan kesayangan. Oh, haleluya, haleluya, ku cinta Alkitab. Oh, haleluya, Alkitab firman Tuhan kesayanganku. Ya, dinyanyikan berkali-kali supaya nanti anak-anak hafal ya Mas Git. Nah, kalau yang perjanjian lama hafal, perjanjian baru hafal, nah, akhirnya hafal semua. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca Alkitab, merenungkannya, yang akan dipimpin oleh nanti Bu Sri sama dan Kak Seta. Kita akan berdoa bersama. Sebelumnya Pak Arif, ya, persembahan. Oh, anak-anak jangan lupa ya. Jangan lupa. Persembahannya dimasukkan di amplop supaya tidak campur dengan persembahan umum. Ditulisi
persembahan sekolah minggu. ya. Terus dimasukkan di kotak pos GKI Ngurah. Nanti nggak akan campur ya, ada tulisannya persembahan sekolah minggu ya. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, anak-anak-Mu bersuka cita sudah memuji-muji nama Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan, bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi guru-guru kami, urapi kami semua, supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, selamat menikmati firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Ya, puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi ya pada tanggal 4 Oktober 2020. Ya, tadi kita sudah banyak memuji Tuhan tentang kebersamaan Tuhan kepada kita semua. Tadi dalam pujian kudaki-daki tadi bahwa di kanan Tuhan ada, di kiri Tuhan ada. Di saat kita senang Tuhan ada, di saat kita susah pun Tuhan juga ada bersama dengan kita. Ini tiba saatnya anak-anak kita akan membaca firman Tuhan yang pada hari ini kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 3 sampai 5 dan nanti dilanjutkan pasal 6 ayat yang pertama sampai 13. Yuk mari kita akan baca ayat 3 sampai yang kelima. Mungkin dari ibu-ibu atau mama papahnya bisa menolong anak-anak untuk membaca firman Tuhan. 1 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu, menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Ya, dilanjutkan dengan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai 13. Perikop di situ Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya dan tengah 6 hasta dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah di sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak
atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupnya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Amin. Anak-anak, Bu Sri mau tanya terlebih dahulu, mungkin di antara anak-anak sudah ada yang pernah setidaknya lihat ya camping atau kemah, ya tentunya ada tenda-tenda atau apa yang digunakan di dalam anak-anak berkemah. Pada zaman dahulu waktu bangsa Israel beribadah juga ada di dalam kemah, tapi kemah suci ya, bukan kemah seperti yang waktu anak-anak camping pada saat pramuka atau apa-apa gitu ya. Pada zaman dahulu ini anak-anak zaman bangsa Israel masih berpindah-pindah. Ya, inilah gambar waktu zaman bangsa Israel masih berpindah-pindah, jadi belum ada bait Allah yang dibangun. Di situ suatu saat waktu mau beribadah, mendirikan kemah terlebih dahulu ya, seperti ini, ada tendanya juga di depan, ada tempat untuk persembahan. Ya, kalau pas suasana atau cuaca lagi aman seperti ini, mungkin tidak ada hujan, tidak ada angin, mungkin tenda seperti ini aman-aman saja. Tetapi kita bisa membayangkan seandainya pas ada hujan, tentu saja ini kebasahan. Kalaupun ada angin, mungkin diterpa angin bisa goyang-goyang. Anak-anak, setelah itu bangsa Israel sudah menjadi besar, jadi sudah beribadahnya sudah tidak berpindah-pindah. Ya, mereka mendirikan sebuah bait suci bagi Allah di mana mereka akan beribadah di satu tempat. Mulanya adalah Raja Daud yang mau membangun bait suci itu. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Karena apa ya anak-anak? Karena Daud terlalu sering berperang. Pada zaman Raja Daud memimpin itu banyak sekali peperangan yang terjadi, dan itu Tuhan tidak berkenan karena berperang tentu saja banyak darah yang tertumpah. Seperti tadi yang sudah kita baca di pasal yang kelima tadi, Tuhan berfirman bahwa kelak anak Daud itu yang akan membangun. Ya, anak-anak tahu enggak siapa nama anaknya Raja Daud? Ya, pintar anak-anak sudah tahu bahwa anak dari Raja Daud yang kemudian menggantikan Daud menjadi raja dan yang akan membangun bait suci itu adalah Salomo. Ya, tentu saja anak-anak sudah tahu karena tentang kebijakan Salomo yang menjadi raja yang adil. Pada saatnya Raja Salomo ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan bait suci, yaitu dengan bahan-bahan yang sudah disediakan begitu baik ya. Juga memilih para pekerja-pekerja tukangnya itu yang terbaik. Jadi membangunnya bukan asal-asalan membangun, tetapi dipersiapkan semuanya dengan yang terbaik. Ya, anak-anak tadi juga sudah lihat gambarnya tentang bait suci, dan Tuhan juga sangat senang dengan persembahan yang diberikan oleh Salomo dan juga bangsa Israel ini.
Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai bangsa Israel dan juga kita semua di saat kita tetap menjadi orang-orang yang taat, yaitu menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Anak-anak, sebagaimana Tuhan selalu setia kepada umatnya, dan Tuhan juga berharap kita juga setia kepadanya. Tuhan selalu menepati janjinya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita juga belajar menjadi anak-anak yang setia. Bagaimana caranya kita setia dan mengasihi Tuhan? Sebagai anak-anak sekolah minggu, tentu saja kita bisa mewujudkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan cara kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, kita juga rajin sekolah minggu. Lah, tapi gimana dengan sekolah minggu? Saat ini kan lagi pandemi, Bu. Kan masih ada corona. Ya, tentu saja tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan, yaitu kita tetap rajin sekolah minggu secara online, yaitu kita bisa mengikuti setiap kebaktian sekolah minggu yang sudah dipersembahkan. Kita bisa melihat di pesawat, laptop maupun HP kita masing-masing setiap minggu jam 8:30. Jadi mungkin bersyukur, berterima kasih kepada anak-anak yang sudah setia mengikuti kebaktian online ini. Dan bagi mereka yang mungkin belum tahu atau mungkin lupa ya, bisa kita mulai saat ini, minggu ini dan minggu-minggu berikutnya kita akan tetap setia di dalam kebaktian sekolah minggu meskipun secara online. Ya, anak-anak, kita juga akan belajar setia dan sebagaimana ayat hafalan yang kita akan hafalkan bersama-sama pada hari ini, yaitu terambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-13. Jadi mama papa atau orang tua atau kakak yang mendampingi anak-anak mengikuti kebaktian online ini bisa menolong anak-anak untuk menghafalkan ayat hafalan dari 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-13. Yang berbunyi, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Ya, sekali lagi, 1 Raja-Raja 6 ayat 13. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Ya, nanti kalau sudah hafal bisa seperti biasa dikirimkan di grup sekolah minggu. Ya, terima kasih. Inilah anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini yang anak-anak menulis judulnya hari ini yang tadi Bu Sri belum sebutkan judulnya, yaitu Tuhan bersama manusia. Bacaannya tadi sudah tahu kan, dari 1 Raja-Raja 5 ayat 3 sampai 5 disambung dengan 6 ayat 1 sampai 13. Ya, mari kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hari ini sudah belajar tentang Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Ajari kami Tuhan untuk kami juga tetap setia kepada Tuhan, dengan kami tetap rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, juga kami rajin sekolah minggu, dan kami juga rajin di dalam setiap kehidupan kami hari-hari, kami juga saling menolong satu sama lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.